Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja PPG dalam jabatan PAI tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nurfahmi Arifin. Saya guru pendidikan agama Islam di SMK NU Ma'arif Kudus. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan PAI tahun 2025 di LPTK Universitas Wahid Hasim Semarang dengan NIM 2540606159. Pada hari ini Kamis 9 Oktober 2025 saya melakukan praktek pembelajaran di kelas 11 dengan materi menghindari perkelahian pelajar atau tawuran pelajar. Semoga dalam praktek pembelajaran ini bermanfaat untuk semuanya. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Hebat sekali ya. Apa kabarnya hari ini? Aku baik Dan aku bisa. Berkah, indah, sukses. Alhamdulillah. Luar biasa, semangat semuanya dalam belajar hari ini. Mari sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya sebagai pelajar yang muslim, kita mulai dengan berdoa awal belajar sebagai penguatan ya ibadah seorang ciri khasnya pelajar muslim Nahdlatul Ulama. Kepada ketua kelasnya Mas Bayu bisa ke depan untuk memimpin doa temannya. Silakan bukunya dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila sebagai wujud ya pelajar cinta nasionalisme bangsa Indonesia. Semuanya bisa berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Marilah proklamasi, sedia berhormat untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Selanjutnya, Pak Farul akan melakukan presensi kepada kalian. Kelas 11 TP1 ya. Apakah hari ini semua siswa 11 TP1 sudah hadir? Ya. Ada yang tidak hadir? Atas nama siapa? Abdul Razak sama Alfian Dwi. Oke, sebentar ya. Oke.
Abdul Rojak tidak masuk karena apa Mas? Ada yang tahu? Sakit. Kalau Alpian? Oke. Sebagai muslim, pelajar muslim yang baik, ya, maka ada 7 kebiasaan anak hebat Islami yang harus kita terapkan. Salah satunya mengenai penguatan sholat subuh. Siapa yang pagi ini belum melaksanakan sholat subuh? Bisa angkat tangan? Mas Jafran, kenapa belum sholat subuh? Bangun jam 6, nggak ada yang bangunin. Silakan tuntaskan dulu kewajibannya, bisa ke belakang tempat wudhu, ambil wudhu, kemudian laksanakan sholat di pojok ibadah. Silakan. Mari kita apresiasi, tepuk tangan untuk teman kita yang mau Mari kita lanjut ke kegiatan selanjutnya, yaitu kegiatan 7 kebiasaan anak hebat. Yang selanjutnya adalah pembiasaan BTA. Apa itu BTA? Baca tartil Al-Quran. Tartil Al-Quran yaitu ke dalam program 1 kelas hatam Al-Quran. Targetnya kalian naik kelas 2, naik kelas 3, ya, kalian sudah punya 1 bekal hatam Al-Quran. Mari kita mulai dengan baca ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'an wa ulaika hum waqudun nar. Rapi, silakan kalian berdiri, coba kalian cek atribut seragamnya. Ya, kalian berdiri coba. Sudah sesuai penerapan budaya vokasi 5M. Ya. Sudah? Rapi semua? Sebelum kita masuk ke materi PAI, kalian harus paham dulu ngapain sih kita harus belajar PAI. Fungsinya PAI itu buat apa? Fungsinya kita memahami PAI itu bekal apa yang akan kita bawa. Nah, melihat dari teori PAI, ya, di situ arti PAI adalah pendidikan agama Islam. Ya, dari pendidikan masuk ke penerapan, dari agama menjadi ajaran Islam adalah agama Islam. Maka pendidikan agama Islam menjadi pengamalan ajaran Islam. Nah, dari aksi itulah kita butuh belajar PAI supaya apa? Tercipta 7 aktivitas kebiasaan anak hebat Islami. Yang pertama ada doa belajar, kemudian ada penguatan sholat. Yang ketiga adalah
BTA, baca tartil Al-Quran. Yang keempat, sholat berjamaah. Kelima, adanya pembiasaan literasi agama. Selanjutnya ada materi ajar. Yang terakhir, motivasi. Selain itu butuh tujuan. Nah, karena hari ini pembelajaran kita ya berbicara tentang materi, maka saya mau bertanya kepada kalian. Nah, kalian tahu gambar apa ini? Tauran, gambar perkelahian. Apakah kalian pernah melihat perkelahian atau tauran? Apakah kalian pernah melihatnya? Pernah. Ya. Seberapa pernah atau seberapa sering kalian melihat tauran atau perkelahian? Ya. Di lingkungan mana? Jalan apa di lingkungan sekitar? Hah? Di lingkungan? Di jalan. Oke. Ya. Kenapa para pelajar mudah terlibat perkelahian atau tawuran? Ya, dan kita sangat. Apalagi kurang ilmunya, ikut-ikutan sama kelompoknya atau sama gengnya, akhirnya apa? Tukaran, akhirnya apa? Berkelahi. Kenapa? Imannya lemah. Terus apa lagi? Efek miras, apa lagi? Hah? Berbeda pendapat. Akhirnya semua itu ya menimbulkan perkelahian dan tawuran. Kalian bisa melihat ya YouTube lebih dahulu. Nah, ini ada tayangan. Nah, ada tayangan. Ya. Seorang pelajar kelas 7 SMP Negeri 12 UI di Pekon Tanjung Jati, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, tewas akibat perkelahian dengan sesama siswa Senin 29 September 2025. Pemicu perkelahian masih diselidiki polisi. Perkelahian melibatkan pelajar kelas 7E berinisial JL. Dari tayangan YouTube ya, berhubungan dengan perkelahian, apa yang kalian ambil dari tangan itu? Ya, pelajar yang tewas, ya, adanya pelajar yang tewas berarti itu apa? Dampak dari perkelahian. Nah, supaya kalian lebih paham ya dari tayangan YouTube ini, nah, mari saya jelaskan materinya. Ya, materi hari ini adalah menghindari perkelahian tawuran pelajar. Nah, bisa kalian buka materinya melalui Google Classroom. Ya, saya akan meng-share linknya. Silakan akses materinya melalui Google Classroom. Nah, siapa yang sudah mengakses? Yang sudah bisa mengakses? Sudah bisa masuk atau ada yang butuh kode? Nah, ini pengertian perkelahian. Nah, perkelahian adalah pertengkaran atau bentrokan fisik, ya, pertengkaran atau bentrokan fisik antara dua pihak, ya, akibat perbedaan pendapat, boleh akibat ya gengsi, bisa. Pokoknya di dalamnya ada perkelahian yang melibatkan dua pihak, ya, dua orang untuk perkelahian. Nah, sedangkan tawuran pelajar adalah perkelahian massal, ya, perkelahian yang melibatkan dua belah pihak secara berkelompok. Ya. Nah, sekarang pandangan Islam mengenai perkelahian atau tawuran.
apa? Wah, ini ya. Dan pandangan Islam mengenai perkelahian. Wah, langsung Mas ya dimunculkan dalil langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bunyinya, firmannya Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah antara kedua saudaramu itu. Nah, supaya apa? Rahmatnya Allah datang. Ya, kalau bersaudara, kalau cinta damai, maka rahmatnya Allah datang dengan nikmat. Nah, pandang Islam yang kedua adalah teladan Rasulullah. Nih, nah, teladan Rasulullah. Rasulullah memberi contoh bagaimana ya menghindari sikap perkelahian, bagaimana menjadi Muslim yang cinta damai, yang ukhuwah. Dulu kalian pernah tahu ceritanya, Nabi Muhammad kalau berangkat ke masjid ada orang Quraisy ya yang sering meludahi beliau. Setiap hari kalau Nabi berangkat ke masjid diludahi terus. Apa yang dilakukan Nabi? Ya, Nabi membiarkannya begitu saja tanpa membalas dendam sedikit pun. Malah yang meludahi waktu itu nggak ada. Nabi bertanya, loh, kenapa kok yang biasanya meludahi saya kok sudah tidak meludahi hari ini? Orangnya kemana? Ternyata setelah beliau Nabi Muhammad SAW mencari orang yang meludahinya, ternyata orang Quraisy itu sedang sakit. Kemudian malah Nabi menjenguknya dan mendoakannya sehingga orang Quraisy tadi masuk Islam. Nah, maka Nabi mengajarkan Islam harus cinta damai. Kalau dulu Nabi nggak cinta damai, maka Islam tidak akan sebesar ini. Ya, Rasulullah mengajarkan bahwa kemenangan sejati adalah menahan amarah, menahan rasa emosi, menahan perkelahian adalah kemenangan yang utama. Paham? Ya. Materinya sudah saya sampaikan, coba kita masuk ya ke namanya LKPD studi kasus ya. Kita masuk ke studi kasus ya. Mari saya bagi kelompoknya. Kelompok 1, kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok keempat dan kelompok kelima. Oke. Tentukan ketua kelompoknya ya, silakan ditentukan ketua kelompoknya. Silakan ya, masing-masing ketua kelompok bisa maju ke depan. Masing-masing ketua kelompok yang sudah kalian pilih di mejanya masing-masing, silakan maju ke depan. Kelompok 1 mana tadi? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Silakan kelompok 1 lebih dahulu. Ya, agak nyampe ya. Kita tampak. Ya, ada word wall, ini namanya word wall untuk menentukan kelompok studi kasus atau kelompok kerja. Kelompok 1 silakan mulai lebih dahulu. Nomor berapa? 3. Silakan dipahami. Baik. Silakan diingat-ingat kasusnya apa, ya. Nanti kamu sampaikan ke temannya. Selanjutnya kelompok 2. Nomor 4. Mana nomor 4? Silakan ditunjuk dulu. Oke. Dipahami kasusnya. Kemudian pilih yang mana? B. Kasusnya sudah terbuka semua. Silakan kalian kembali ke kelompok yang masing-masing dan diskusikan kasus tersebut. Waktu diskusi silakan menjawab
ya melalui Google Classroom. Ya. Cara menjawabnya hanya satu kelompok, satu jawaban sesuai kasusnya. Tadi kasus pertama ya. Oke, diklik. Ya, itu berarti kasus yang kamu pilih tadi. Ya, nanti di kolom komentar ya, kamu kasih jawabannya. Ya, di kolom komentar sini jawabannya apa dari kasus itu. Kemudian yang terakhir jangan lupa kalian tambahkan posternya. Ya, nanti upload posternya di sini. Ya, jadi tugasnya ada dua. Setelah ketua kelompoknya memilih kasus, kemudian diskusikan dengan anggota kelompoknya, kemudian uraikan jawaban tentang kasus itu, dan sertakan poster atau pamflet ya, sebagai informasi ya, atau sebagai bahan proyek kalian untuk menyuarakan tentang kasus tersebut. Untuk kelompoknya silakan perwakilan mengambil buku paket di depan sebagai referensi. Kelompok sana sudah ada kesulitan? Ya, ini Google Classroom ya. Kemudian tambahkan komentar kelas ini. Nah, kemudian komentarnya apa? Jawaban dari kasus yang terpilih tadi. Ya, jawabannya apa? Setelah selesai, ya, kemudian kembali kamu kirim. Untuk bagian Canva, yang bagian Canva siapa tadi? Kamu ya. Nanti menggambar poster atau pamflet yang ada hubungannya dengan kasus yang kamu pilih tadi. Kalau sudah ya jadi melalui Canva, maka tambahkan ke sini, upload, ya, upload posternya. Selesai. Paham? Ada yang kesulitan lagi? Ada yang kesulitan? Bel akan berbunyi sebagai kode bahwa pengisian jawaban di Google Classroom dan penguploadan poster atau pamflet melalui Canva ke Google Classroom sudah selesai. Saatnya presentasi berarti, ya. Oke. Sesi selanjutnya adalah presentasi. Ya. Untuk sesi presentasi kali ini nanti ya kita isi dengan ice breaking lebih dahulu. Ya. Tapi ice breaking-nya hanya diwakili oleh ketua kelompoknya. Ya. Untuk ketua kelompok bisa maju ke depan semua. Nah, untuk semua kelompok bisa maju ke depan semuanya. Untuk menentukan kelompok mana yang akan ke depan melakukan presentasi dalam kasus yang sudah kalian angkat tadi. Ya. Konsentrasinya adalah sebenarnya ketika saya bilang situ, pegang situ. Ketika saya bilang sakit, pegang kepala. Ketika saya bilang sikat, nah segeralah menghapus dengan energi. Ya, paham? Konsentrasi. Pegang situ. Pegang sakit. Situ. Sakit. 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 Siku. Siku. Siku sakit. Sakit siku. Sikat. Silakan yang lain duduk.
yang lain itu kelompok berapa? Kelompok 3 sudah lebih dahulu memenangkan ice breaking, Sibung, Syahid, dan Tia. Silakan kelompok 3 memanggil kelompoknya minimal 2 kelompok yang diajak untuk depan melakukan presentasi hasil jawaban studi kasus yang sudah kalian khususkan. Tentang kasus seorang siswa melakukan perkelahian atau tawuran karena merasa ditindakan bullying dari sekolah lain. Pertanyaannya, apakah tawuran adalah cara terbaik untuk menyelesaikan tindakan bullying? Ini jelaskan apa tanggapan atau respon dari kelompok 3 diskusinya. Digunakan untuk menyelesaikan masalah, termasuk saat terjadi tindakan bullying. Islam mengajarkan agar setiap umatnya menyelesaikan masalah dengan sabar, bijaksana, dan damai. Tawuran justru termasuk perbuatan mungkar dan kerusuhan yang dilarang oleh Allah. Rasulullah juga bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh membiarkannya disakiti. Dari agama Islam, jika seseorang siswa mengalami bullying, dia harus dilaporkan kepada guru, wali kelas, atau tidak sekolah dan kepada sekolah dan kekerasan. Bagaimana Mas penjelasan dari reporter ini? Kita justru untuk stop tawuran dan bullying akan memulai aturan jalan damai. Bisa mengajarkan perdamaian dan permusuhan. Dari bullying dengan berani dan bijak bukan dengan tawuran. Lakukan bukan balas dendam. Saling menghormati sesama pelajar adalah amat terpuji. Kekerasan hanya menambah dosa dan kerugian. Dari jawaban serta poster kelompok 3, apakah ada kelompok lain yang mau bertanya? Kelompok berapa Mas? Kelompok 5. Kelompok 5 mau bertanya pada kelompok 3. Silakan. Izin bertanya, menurut kalian dari 2 program tersebut, manakah program yang mudah diterapkan dan yang cepat berdampak baik untuk menghindari siswa dari perkelahian? Program sahabat damai akan lebih mudah diterapkan dan cepat berdampak baik karena setiap siswa selalu memiliki sahabat di kelas atau di sekolahnya. Ya, tadi nomor 5 bertanya, penting atau tidak suatu program ya untuk menunjang tidak adanya bullying? Maka kelompok 3 memberikan responnya bahwa sahabat akan menjadi faktor damai yang paling penting untuk kita fungsikan. Kalau sahabat kita adalah orang-orang yang damai, maka kita pun tidak akan memberikan efek yang namanya tindakan kekerasan pada orang lain. Tepuk tangan dulu untuk kelompok semuanya sudah maju dengan baik, presentasi dengan baik, maka sudah sampai ke kegiatan terakhir. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, saya akan menyampaikan kesimpulan bahwa peran Islam dalam ukhuwah persaudaraan itu sangat dijunjung tinggi dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kalian juga sudah memperoleh pemahaman bagaimana sikap kita menghindari perkelahian tawuran. Refleksi hari ini, apakah kalian sudah paham tentang kekerasan dan tawuran? Apakah kalian paham dampak dari tawuran itu apa? Jika nanti di lapangan atau setelah pelajaran ini selesai di luar sana, kalian menemui suatu kelompok yang sedang lawan, apakah kalian sudah mempunyai solusinya? Terima kasih. Harapannya semua yang keluar dari kelas ini sudah paham semua belajar baik, sehingga bisa menjadi bekal kalian untuk kegiatan di lingkungan
memberikan tes sumatif ya, kepada kalian semua melalui aplikasi Siama. Ya, nanti kalian bisa membuka Siama sekolah.id atau student.id. Di situ nanti ada tes sumatif berupa uraian soal 4 uraian soal yang harus kamu kerjakan sebagai tugas tindak lanjut di pertemuan yang akan datang. Ya, paham? Ya. Terima kasih. Mari kita tutup kegiatan ini dengan berdoa bersama. Untuk ketua kelas bisa mungkin doa menutup kelas di tempat duduknya. Wa sallim daiman